Teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, dan juga selamat malam teman-teman, sahabat selamat inspirasi dimanapun berada. Sekitar 2 bulan lebih kita sudah belajar di semester genap ini, dan besok itu hari Jumat kita akan mengadakan namanya PTS dan juga pra kelulusan untuk kakak-kakak kelas 9 yang entar lagi lulus. Nah, teman-teman, yang pertama soal PTS. Untuk PTS menariknya adalah di PTS untuk kali ini menariknya adalah PTS itu sudah berbasis proyek. Keren kan? Teman-teman, kemarin saya sempat melihat ada beberapa bapak ibu guru dan juga anak-anak itu sudah mempersiapkan banyak hal untuk mengerjakan proyek-proyek ini. Jadi mulai dari perencanaan, proses, sampai bahkan ketika hasil jadi itu seperti apa itu keren banget. Dan tadi pagi hampir sekitar 1 minggu ini itu sudah dilakukan bimbingan secara teknis, yang mana di dalam bimbingan teknis ini membahas soal gimana sih proses penyelesaian dan poin-poin mana sih yang akan menjadi titik penilaian dari pelaksanaan PTS berbasis proyek ini. Teman-teman pasti kepo kan gimana cerita dari bapak ibu guru dan juga teman-teman yang sudah mempersiapkan ini. Teman-teman, berikut kita akan sharing dengan beberapa bapak ibu guru yang sudah sedari awal mempersiapkan proses PTS berbasis proyek, dan juga kita akan ngobrol dengan beberapa bapak ibu guru yang saat ini sedang mempersiapkan ujian pra kelulusan yang mana akan diikuti oleh kakak-kakak kelas 9 yang sebentar lagi akan jadi alumni. Sayang sekali ya, cepat sekali ya mau jadi alumni. Bisa kali tahan setahun lagi di sini. Tapi apapun itu teman-teman, saya berharap besok PTS-nya dan pra kelulusannya berjalan dengan lancar sehingga teman-teman bisa memperoleh hasil yang baik. Berikut kita akan ngobrol dengan beberapa bapak ibu guru. Oke teman-teman, seperti yang tadi sudah saya janjikan, nanti kita akan ngobrol dengan bapak ibu guru. Tapi saya mau say hello dulu nih, saya mau ada betul di sini tuh, saya Bu. Halo. Pak Yogi. Halo. Aduh, sehat-sehat Bu ya. Kita juga harus sehat-sehat ya. Yes. Saya sudah nggak Pak Yogi? Belum. Aduh, kopinya diganti-ganti ini. Assalamualaikum bersama. Oke. Sini. Oh enggak mau. Oh jangan. Itu. Tadi saya ingat sesuatu nih. Hari ini kan tanggal 10 kan? 10. Tuh. Bisa tanggal sana sebenarnya? Tanggal 11. Wah, berarti kalau besok 11 hari ini 10 dong. Ya iya Pak, udah. Berarti kemarin 9 dong Bu. Aduh. Oke, Bu, Pak Yogi, Yes. nggak kerasa ya di semester 5 tuh sekarang udah mau PTS loh. Oh iya, besok udah mulai PTS ya Pak Yogi. Kalau besok PTS? Nggak kerasa kan? Nggak kerasa Pak. 3 tahun mau 3 tahun mau kita kerasa berpikir lah. Iya. Akhirnya PTS juga gitu ya. Iya. Tapi nggak ada libur PTS ya anak ya. Nih, bentar. Besok tuh PTS dan saya tuh di benak saya melihat ada beberapa hal baru sih sebenarnya dari PTS. Menariknya adalah PTS di tahun ini tuh udah berbasis proyek. Oh iya kan berbasis proyek, hebat sekali. Proyek loh. Wow. Ini udah levelnya mahasiswa loh, bener ya? Wow. Keren sekali. Aduh, Udah berbasis proyek. Dan kebetulan di sekolah kita tuh udah mulai menerapkan PTS berbasis proyek, dan di sini tuh ada di antara kita tuh yang kebetulan juga punya proyek. Oh yes. Untung banget nih. Proyeknya pakai duit juga nih. Bentar, bisa dong diceritain dikit soal PTS berbasis proyek juga gimana sih? Mungkin ada yang belum tahu. Oke, jadi gini teman-teman ya, PTS berbasis proyek ini memang baru kita lakukan secara kolaborasi baru kali ini ya. Nah, di sini teman-teman nanti ada nih yang proyeknya tuh ada yang bikin jembatan. Luar biasa nggak? Dibangun di daerah. Luar biasa itu ininya apa miniaturnya gitu. Cara kerjanya jembatan angkat. Bukan jembatan asli, bukan. Akan dipandang di mana gitu jembatannya? Bukan, tapi miniaturnya. Jadi nanti cara kerjanya jembatan angkat gitu ya. Kemudian dari ini barang atau bahan-bahan yang bekas gitu. Jembatan angkat maksudnya kebayang nggak? Nah, semacam memakai prinsip kerja hidrolik seperti itu, pompa hidrolik gitu. Aduh, pokoknya keren banget. Hidrolik apa nih? Nah,
Saya jadi ingat, saya pernah nonton film. Begitu ada kapal melewati laut, di depan tuh tank itu konsepnya begitu luar biasa kan. Ayo, saya aja kan mikir, nggak bisa mikir. Saya aja nggak kebayang kayak gitu. Nah, Tapi kita harus bisa bayangin. Ayo bisa bayangin. Terus ada juga nih yang bikin komik ya. Bikin komik. Ibu tahu tuh komik? Itu hobinya anak SMP itu sampai. No, itu ya. Benar Kata-kata jatuh ke mereka. Komik itu kayak gimana maksudnya? bukan komik yang obat batuk itu ya? Bukan ya? Oh bukan. Komik book. Komik. Oke. Komik terus apa lagi? Ada komik, lalu ada yang gerak dan lagu seperti itu juga, gerak Tema lagu, budaya gerak berarti. budaya gitu ya. Lalu ada juga nih yang tentang mengangkat isu lingkungan gitu ya, yang isu lingkungan tentang sampah. Iya sih, itu pada saat itu isu lingkungan tuh udah jadi ini ke isu internasional kan. Bener betul, dong. sampah. Apalagi sekarang kan banyak sampah plastik di laut, Ya. kasihan tuh. Jadi kadang suka dimakan sama hewan. Oh, jadi kasihan. Saya makan ikan, di dalamnya ada bungkus alami Pak. Tapi pertanyaannya, Terus alaminya masih tuh Pak, wah itu. aduh itu, tapi beruntung dong kalau masih utuh ya, bisa dimakan. Masih bingung itu, pernah. Begitu saya beli, saya makan ikan buk di dalamnya. Ada botol teh itu tuh, teh botol tuh. Ya. Teh botol sosok ini satu lagi. Saya kan langsung. Itu jangan sampai ya kayak gitu. Nah itu tentang isu-isu lingkungan itu ya, tentang sampah itu bahkan ada juga mereka nih yang siswa kelas 7 udah bisa bikin Google Form segala macam. Luar biasa. Wow. Saya dengar tuh ada yang ini ya, udah lebih ke arah entrepreneur itu. Oh iya. Nanti ada yang mereka membuat dari barang bekas itu kemudian dicoba untuk dijual, beli ya, itu dijual gitu. Nanti dilakukan kalkulasi apa segala macam seperti itu Pak. Oh jadi barang bekas diolah jadi satu itu bisa dijual. Betul. Saya jadi takut loh bukan begini. Kenapa Pak? Kalau mereka ditinggalin di sekolah, mereka fokusin mereka jualan gimana? Gimana tuh? Mungkin bisa ada yang kasih solusi. Solusi ini ketakutan bisa ya. Mak ini berbadan seperti itu. Kalau gitu ya, luar biasa ya. Luar biasa Nana sama Triadi ini. Tapi sekarang gimana tuh proses udah berjalan? Kalau progresnya ini udah hampir tahap akhir karena sebelumnya kita sudah sosialisasi dulu nih kepada anak-anak dan juga orang tua gitu bahwa akan ada proyek kolaborasi. Kemudian betul mereka sudah melalui tahap-tahap, mungkin tahap 1, 2, 3, lalu tahap akhir gitu. Betul. Pak Yaki, kalau saya dengar Pak Yaki juga sering ikut ya. Tadi ini ikut ya di bimbingan dari pagi. Itu mah cuma pendengaran Pak Idi aja. Ya tapi benar ikut Pak Idi. Pak Yaki harus dulu. Ikut. Ya. Kan seminggu terakhir itu kan sama Bapak kita yang tercinta, Bapak kurikulum. Oh iya. Itu yang direktur Domar itu loh. Ini tadi udah Maksudnya Domar ya, nanti udah apa di Domar ya. Itu udah jatuhkan untuk bimbingan teknis. Udah kayak bimbingan skripsi, mau sidang gitu ya. Gimana Pak? Tadi waktu ikut pagi gimana Pak? Dari proses ikut sertaan siswa dalam bimbingan teknis itu ada apa sih Pak? Oke, ya mungkin sebelumnya tadi Bapak sudah melihat ya, saya juga sudah melihat gimana sih kondisi anak pada saat sedang tekniknya, bagaimana untuk nanti ke depannya dari pengembangan proyek ini gitu ya. Tapi memang dari hal-hal yang sudah saya lihat gitu Bu ya, memang anak-anak bagus sih, aktif juga seperti itu ya, anak-anak juga mungkin ya, saya nggak tahu nih nanti yang di rumah kayak gimana, tapi dilihat memang sudah ada yang mengerti lah ya terkait apa sih yang mereka mau kerjain seperti itu. Nah, mungkin Pak Ed bisa sekalian saya menyampaikan gitu ya, apa sih yang udah yang didapat dari pelajaran saya terkait dengan nantinya teknik progres ini ya di pekerjaan proyek ini. Mungkin kalau dilihat sebenarnya anak-anak ini udah berkembang pesat banget terkait dengan editing baik itu video maupun juga desain seperti itu ya. Apalagi mungkin suka pakai Canva ya. Itu ya. Ini tadi ada yang bilang gimana nih kendala saya untuk membuat suatu infografis atau mungkin nanti video gimana nih Bu? Nah, ini kebetulan ada penyajiannya. Nah, betul. Berarti ini benar kolaborasi itu bukan lintas mata pelajaran, tapi ini ya misalkan
ketika pelaporan atau hasil proyeknya itu kan paginya itu Ya. bisa dikaitkan dengan hal-hal yang berbayar aplikasi. Ada suhu di sini, Bu. Nggak usah takut. Suhunya, betul. Kadang-kadang nggak usah takut ada Pak suhu di sini. Gimana Pak soal yang teknis tadi? Oke, secara teknis mungkin anak-anak udah melek teknologi ya. Banget ya. Benar-benar ya. Jadi mungkin saya juga ada kemungkinan kalah lah kalau dengan hal seperti itu. Nah, mungkin di sini saya tuh terkait dengan teknik progresnya udah nggak terlalu susah juga ya ke anak-anak dalam penerapannya. Mungkin lebih kepada ngebimbing kira-kira bagusnya seperti apa sih kayak gitu. Karena kalau dari melek penggunaan gadget itu sendiri, penggunaan aplikasi itu sendiri anak-anak itu sebenarnya udah bisa gitu. Tinggal kita ngarahin aja. Tinggal kira-kira misalkan kalau tangganya itu berupa gambar, kira-kira kalau gambarnya bagus apakah saya pakai Canva, pakai Corel atau ini terserah ya, atau infografis mau pakai apa sebetulnya paling ke kayaknya sesuai dengan skill kita ya. Betul. Tapi memang ada sih Bu Ter, Pak Ed, kendala gitu ya. Kendala mungkin banyak yang bilang kayak Pak, kan kadang aplikasi itu suka ada speknya ya. Nah mungkin Pak ini udah selalu pengalaman nih terkait spek mungkin jadi kayak misalkan Pak saya tuh pingin ngebuatnya di aplikasi ini gitu, tapi ternyata nggak support gitu isi filenya. Nah, Pak, supaya support, makanya Pak Yokin punya stok aplikasi yang bisa diceritain. Mau tahu? Mau tahu Pak? Mantap banget ya. Nah, jadi ada beberapa aplikasi nih terkait yang mungkin bisa dipakai, salah satunya yang ini ya mungkin bisa support ke beberapa device tanpa bisa membuat si device kita nyebrap. Gitu kan mungkin Bu Terry atau Pak Edi kadang kalau membuka suatu aplikasi kan berat nih katanya. Saya kalau agak lemot begini itu saya mau usul lebih ya. Jangan-jangan apa yang udah ketinggalan zaman Pak Edi ya. Nah, Ibu mau beli baru. Makasih. Padahal pakai baru. Gitu. Nanti kita ngobrol sama Pak Tutul kita. Terus Nah, oke. Oh iya benar. Nah, jadi mungkin ada beberapa aplikasi nih yang udah saya siapin yang mungkin bisa dipakai sama anak-anak di rumah yang ramah lah. Yang ramah lingkungan dalam arti bisa dipakai mungkin di device yang cukup kayak kentang kayak HP Bapak ya. Kayak HP Bapak kentang nih tapi masih bisa dipakai lah ya. Salah satunya mungkin selain dari yang udah banyak sering dipakai kan mungkin Canva, PPT yang itu udah mungkin ya udah mainstream atau tapi gitu. kalau PPT sekarang kayaknya orang jarang bikin materi itu di PPT langsung. Ya, jarang. Atau udah pakai aplikasi semua. Emang jarang Makanya banget. kalau PPT itu kan dia fitur terbatas. Jujur Pak saya hampir 3 tahun sih nggak pernah pakai PPT. Maksud pakai tapi ngeditnya boleh. Oh sombong boleh dong. Jadi gitu. Sombong Saya yang bisa dipakai PPT ini merasa termanjakan gitu. Nanti udah saya kasih tahu siapa yang Oh siap. Lagi Pak tadi. iya, dua ya baru dua. Nah, mungkin ada lagi kan terkait yang pernah Bapak waktu itu ngejelasin ya ke kalian waktu itu saya juga udah ngejelasin ke anak-anak ada image. Nanti ditulis ya kayak ini. Emaze ya. Emaze lalu juga Prezi, lalu juga ada Slido dan juga LibreOffice. Itu yang mungkin ya banyak Pak, kan harus banyak biar ada konten biar orang milih gitu mana ya. Saya baru tahu kalau ngedit flyer poster tuh sebegitu banyak aplikasi. Karena saya tahu tuh cuma Canva sama Corel, Photoshop masih. Nah itu mungkin itu juga kan bisa menjadi salah satu saya ngasih banyak itu kan mungkin bisa jadi ya referensi gitu kan kalau nantinya kalian mau menggunakan aplikasi yang mana ya terserah kalian juga gitu. Tapi intinya pilihlah aplikasi yang sesuai dengan passion kalian kayak gitu. Kan seperti Kak Edi suka PPT nih, passionnya mungkin di Corel. Saya itu bukan nggak suka PPT-nya Kak. Apa? Bikin, cuman nggak langsung di PPT-nya. Di kalau kita buka Microsoft Word itu kan ada PPT. Saya nggak di situ nyala. Di Canva dulu dia agak warnanya. Nanti lebih pikul ya. Jadi kayak gitu buat yang di rumah juga. Pilihlah sesuai yang memang kira-kira menggambarkan apa sih passion kalian kayak gitu. Tapi dari keempat yang tadi udah dijelasin ke yang di rumah itu yang memang ibaratnya cukup untuk device yang ya speknya nggak terlalu bagus tapi bisa lah gitu.
itu bonus ya Pak ya. Yes. Kita ngerjain PPS tapi bisa belajar aplikasi baru. Itu Itu kan ilmu barunya ya. Ilmu baru. Biasa. Benar kata orang, kita bisa belajar dimanapun dengan siapapun. Bener banget. Betul. Mungkin itu. Keren banget. Itu kata siapa sih? Nggak perlu disebutkan. Kata saya sih Pak. Itu ya kalau ini satu terakhir nih, saya mau nanya. Karena baru pertama tentu sebagai guru tuh pasti ada banyak hal yang terjadi. Apalagi sebagai siswa pasti, ini tuh ada sesuatu yang baru dan butuh penyesuaian. Dan ini tuh sesuatu yang mungkin agak sedikit berat. Saya mau nanya sesuatu nih Pak. Gimana sih partisipasi sama keaktifan anak-anak ketika mengikuti baik dari tahap sosialisasi, perencanaan anak-anak, lalu proses penyelesaian, bahkan sampai hari terakhir ada apa sih ya? Mungkin dari tadi keaktifan atau ke apa ya? Mungkin lebih ke gregetnya anaknya itu menyelesaikan itu gimana sih teman-teman mereka di rumah? Ya kalau progres ya ini tadi dalam progres memang kita pantau setiap saat gitu ya. Setiap saat kita pantau misalnya ini tahap 1, tahap 2, tahap 3 yang sudah siapa, yang belum siapa. Nah itu pasti selalu kita pantau terus dan sampai sejauh ini ya sudah hampir 75 sampai 80% itu sudah hampir beres, tinggal tahap akhirnya saja. Tahap akhir. Iya. Kalau berarti sebagai kita orang-orang muda yang punya kreativitas yang tinggi gitu ya. Satu pertanyaan untuk Pak Yogi. Pak Yogi, setelah PTS sudah berujian berbasis proyek ini, apa sih yang bisa kita yakinkan ke anak-anak kita ya? Kan katanya muda itu beda dan berkreativitas dan lain sebagainya. Apa sih yang bisa kita yakinkan ke anak-anak? Ya, jadi kalau misalkan terkait dengan apa sih nantinya yang ibaratnya gini lah, anak-anak pasti bertanya ngapain sih harus proyek, kenapa nggak tertulis? Nah sebenarnya mungkin penekanannya adalah bahwa sebenarnya kita tuh bisa melakukan hal-hal yang memang kita anggap nggak bisa, tetapi kalau kita usaha ya tentu pasti bisa. Kan mungkin salah satu contohnya kayak proyek kolaborasi ini kan menggabungkan beberapa mapel ya, menggabungkan beberapa mapel gitu, yang dimana tujuannya itu adalah untuk si anak itu nanti bisa membuat suatu produk nih. Nah jadi intinya bahwa ingin diyakinkan itu adalah bahwa anak-anak tuh bisa membuat suatu produk yang nantinya bisa berguna untuk dia ke depannya, seenggaknya skill. Skillnya ya, skillnya. Itu sih mungkin. Puji Tuhan. Saya gimana gitu ya? Saya dengarnya jadi bahasa di sini padahal bukan gitu ya. Bukan melek lah. belekan Pak. Kalau saya sih sederhana ya, Pak Yogi, Bu Peri, teman-teman yang di rumah. Ini pembelajaran berbasis proyek, ujian berbasis proyek, satu apa kunci. Inilah dunia nyata itu sungguh. Karena teman-teman udah mulai terjun langsung, memahami setiap fenomena, mempelajari setiap peristiwa, sebab akibat, dan yang paling penting, teman-teman kemudian bisa membuat sebuah keputusan, teman-teman bisa membuat sebuah pilihan yang baik. Contoh tadi ya, ketika misalkan barang bekas nih. Ini kan pasti harus kita dulu pasti dibuat nih. Tapi dengan adanya pembelajaran berbasis proyek, ini teman-teman udah mulai diarahkan untuk ini barang tuh bisa mendatangkan uang lagi, beli lagi minumannya, minum lagi. Wow, udah jahat banget, gitu ya. Teman-teman, terakhir, buka aja deh. Apa ini? Kok tiba-tiba ini masih? Apa sih pesan buat anak-anak untuk PTS besok? Sebelum kita lupa, anak-anak kelas 9 besok itu pra-ujian 1 ya. Jangan lupa mereka tuh mau jadi alumni loh. Mereka juga mau jadi alumni Pak. Jadi sorry anak-anak ya, maaf ya. Maaf ya Bapak. Tapi nanti Pak Rodi yang ngomongin. Pak Rodi nanti. Bu, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman kita yang besok akan ikut PTS dan juga pra-US? Nah, untuk teman-teman yang kelas 7 dan 8 nih PTS proyek ya, silakan untuk mengikutinya dan menyelesaikannya lebih tepatnya di tahap akhir ini. Finalisasi dikerjakan dengan sebaik mungkin, sekreatif mungkin. Dan untuk anak-anak kelas 9 selamat menempuh pra-ujian 1, jangan lupa bangun pagi, tidak terlambat, submit tepat waktu gitu.
jangan lupa nanti malam tuh tidur ya. Nanti besok orang UAS malah nanti aduh saya belum ini nggak ada kuota Bu. Nah jadi siapin segala sesuatunya gitu, termasuk mungkin teknis handphone, kuota segala macam. Nah untuk kelas 9 ya 3 tahun tuh cepet banget gitu ya. Cepet banget ya teman-teman ya, mudah-mudahan pra-kelulusannya berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan untuk semua teman-teman semua mimpi-mimpi besar di semester genap ini bisa terwujud. Nih. Saya punya pertanyaan buat, ini kan tadi PTS ya untuk anak-anak. Saya punya pertanyaan buat Pak Yogi Samudera. Oh, aduh. Apa nih? Pernah dengar lagunya Sheila on 7? Yang mana dulu? Sevilla. Ya. Bapaknya Sevilla itu namanya siapa? Bapaknya Sevilla. Siapa nama bapak Sevilla di lagunya Sheila on 7? Ayo. Namanya ya bapaknya Sevilla. Siapa pun namanya? Ya Bapak Sevilla itu Mr. Sevilla. Ayo kita tahu. Enggak. Nggak tahu ya. Saya apalagi saya nanya ke bapak saya itu kan saya nggak tahu. Jangan-jangan Pak Edi kekasihnya gitu. Itu gitu. Kasih dulu Bu. Iya, jangan-jangan gitu. Bukan maksudnya ini. Tuh. Jadi teman-teman berikut kita akan saksikan sedikit ya semacam sekata-kata dari Pak Dodi secara khusus untuk kata-kata kelas 9 yang besok akan mengikuti para US. Teman-teman jangan lupa saksikan terus acara Selamat Inspirasi, gudangnya inspirasi anak Indonesia. Buat teman-teman telah buat PTS. Halo, selamat siang anak-anak. Pada hari ini Bapak mau menginformasikan tentang pra ujian sekolah yang pertama. Jadi mulai besok tanggal 11 kita akan melaksanakan pra ujian sekolah yang pertama sampai tanggal 18. Tujuannya apa? Nah, supaya kalian lebih siap lagi untuk menghadapi ujian sekolah yang kemungkinan akan dilaksanakan di awal April. Nah anak-anak, dasar hukumnya apa kita mengadakan ujian sekolah? Jadi sesuai dengan surat edaran Menteri, Mas Menteri nomor 1 tahun 2021, bahwa kan ujian nasional itu kan dihilangkan. Nah sekarang yang menentukan kelulusan itu apa? Nah yang menentukan kelulusan adalah satuan pendidikan itu sendiri. Dasarnya apa? Dari ujian sekolah. Nah, jadi ujian sekolah itu akan dijadikan dasar sebagai salah satu dasar untuk menentukan kelulusan kalian. Apakah hanya itu? Bukan. Nomor 1 yang menentukan kalian kelulusan adalah sebenarnya adalah sikap kalian. Ya, jadi di dalam surat kelulusan itu dinyatakan bahwa anak siswa dinyatakan lulus jika berkelakuan baik. Ya, Bapak percaya anak SMP Selamat Riyadi semuanya baik-baik. Ya, dari saat pertama lolos, saat yang kedua yaitu kalian mengikuti ujian sekolah. Ujian sekolahnya nanti dalam bentuk ujian sekolah tulis secara online, Google Form, dan yang kedua adalah ujian praktik dalam bentuk proyek. Nah, nanti ujian sekolah tulis ini nanti akan dilaksanakan secara online menggunakan Google Form, sedangkan ujian praktiknya nanti akan dilaksanakan secara kolaborasi dengan mata pelajaran. Jadi nanti mungkin contohnya IPA itu akan ujian praktik bioteknologi yang membuat yogurt. Nanti akan kolaborasi mungkin dengan IPS, dengan akuntansi, diambil dari bisnisnya, diambil dari ekonomi kreatifnya. Seperti itu anak-anak. Jadi nanti kita akan proyek seperti adik-adik kelas kamu kelas 7 kelas 8 nih udah mulai nih proyek nih. Ya. Kelas 9 sudah akan ketinggalan. Kalian juga proyek. Ya. Itu aja anak-anak informasi dari Bapak. Persiapan ujian sekolah dengan baik agar nanti setelah ujian sekolah dengan baik agar nanti ujian sekolahnya kalian bisa hasilnya memuaskan.